maaf, saya tidak diusir dari rumah yang lama. Gitu. Tapi saya keluar dari rumah yang lama. Menghindar. Saya nggak tahu studio ini kok nggak disediakan tisu. Nggak bisa bayar tisu. Bicara empati itu, betapa saya ini banyak menemukan di lapangan ketika kita bicara isu-isu sosial aja, mereka volunteerisme semangatnya, nggak dibayar, ya. Mereka mau meluangkan waktunya, ikut kerja dan seterusnya. Saya mungkin ambil contoh kecil aja di desa saya. Desa saya ini ada hampir sekitar 100-an lebih anak muda. Itu ketika saya sampaikan ide, adik-adik, ini kan ada tanah wakaf yang masih diwakafkan ke masjid tapi longgar. Kita buat yuk untuk sarana yang itu manfaat. Apa bentuknya? Sarana olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan siang hari ini bermanfaat untuk Anda. Di siang hari ini kita kedatangan tamu yang lagi-lagi luar biasa. Pengalamannya luar biasa banget. Ada saya panggil Mas ya? Boleh. Mas Misbakul Munir. Beliau adalah sekum daripada DPW Partai Gelora Indonesia. Selamat siang, Mas. Siang, Siap, Mas. Oke. Berdua dengan Mas Ali Robert, beliau adalah Ketua DPD Kabupaten Magetan, Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Magetan. Siap. Ketemu lagi Mas ya. Setelah perjuangan naik gunung ya. Selalu Kan semuanya naik gunung. Tapi saya tahu perjuangan beliau naik turunnya itu luar biasa Mas, untuk membawa Partai Gelora di Magetan seperti apa gitu. Tapi sebelum mulai aku tanya, urusan aku sok selosor. Kepala gua buka. Ini bener ini. Ini bener tidak ada tutup-tutup ini. Itu suara dari samping. Tapi yang pasti untuk Anda yang melihat tayangan ini, kita pengen melihat seperti apa sih sebetulnya pergerakan dari Partai Gelora Indonesia ya di dalam menuju pemilu di tahun 2024 mendatang. Karena kita tahu bahwa Partai Gelora Indonesia ini partai baru gitu. Apa sih yang mereka bawa untuk, saya yakin banyak perubahan yang akan mereka bawa. Amin. Saya ke Mas Misbakul Munir dulu. Mas, ini seperti apa yang saya tanyakan tadi atau yang saya preambul tadi, bahwa Partai Gelora pastinya membawa sesuatu yang baru gitu ya. Karena ini tahun pertama untuk ikut kontestasi di dalam Pileg 2024 mendatang. Ini seperti apa sih Mas? Apa yang membawa atau bisa dibilang jargonnya untuk Partai Gelora Indonesia, apa untuk ditawarkan kepada konstituen gitu untuk pemilu mendatang? Iya, mungkin ini sedikit bercerita sejarah aja. Jadi Partai Gelora ini bukan sebagaimana yang lain ketika menjelang pemilu baru hadir. Kita ini partai yang lahir di masa yang tidak mudah, di masa krisis. Kita kenal kemarin ada COVID yang luar biasa ya, Mas Joko. Dan kami lahir tanggal 28 Oktober 2019. Ini jadi berapa hari lagi kita ulang tahun. Ulang tahun ya. Ini beda Kelihatannya perlu bawa ke sini tumbang. tumbangnya di sini. Moga-moga nanti beliau datang ke sini bawa tumbang. Tolong dicatat pakai uang. Pak Bendara. Datang langsung. Jadi banyak orang menyampaikan ini kumpulan orang-orang gila, di mana ketika dalam kondisi yang kita tahu bahwa ini tidak mudah, dengan mimpi yang cukup besar, kami ingin menjadikan Indonesia superpower baru, ya kalau bahasa kami di awal dulu itu menjadi 5 besar dunia. Kita menyadari mimpi yang besar kemudian dilakukan di masa yang sulit itu adalah pekerjaan gila. Tapi kami memilih itu. Jadi 2019 akhir ini kami didirikan, dan Gelora saya kira Mas Joko masih satu-satunya waktu itu partai yang kemudian secara legal, secara administrasi di Kemenkumham dan seterusnya dilakukan secara online. Kita kan memang dilarang untuk berteman, maka waktu itu kami juga menjadi partai digital yang semuanya serba online gitulah. Nah,
kondisi-kondisi seperti ini, kita diskusi ngobrol kayak gini juga sudah kami lakukan sejak awal kita berdiri, termasuk di pengembangan SDM yang ada. Nah, kami memang merasakan ya bagaimana dengan kondisi yang cukup semuanya serba dalam keterbatasan di sumber daya dan seterusnya, mimpi yang besar yang harus dicapai itu kemudian membuat kami harus terus berjalan terhadap mimpi yang ada. Dan syukur alhamdulillah di Jawa Timur khususnya Partai Gelora ini mendapatkan satu support dan tanggapan dari masyarakat dengan sangat cepat. Secara umum kami menyusun secara struktur dari tingkat kabupaten kemudian sampai kepada kecamatan itu tidak lebih dari 1 tahun. Bahkan untuk tingkat kabupaten kami hanya perlu waktu 4 bulan saja. 38 kabupaten kota selesai dalam waktu 4 bulan. Seluruh kepengurusannya di masing-masing kabupaten minimal 5 orang. Jadi ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada bidang perempuan, lalu juga ada di bagian kepemudaan dan juga ada tambahan. Ada yang satu kabupaten bisa sampai 25 orang. Ada di Surabaya itu sampai 60 orang. Jadi ini hal yang membuat kami semakin yakin bahwa ide gagasan baru bahwa negara kita yang demikian luar biasa, kalau bahasa ketum kami Pak Anies Mata itu, langit kita ini terlalu tinggi, kesalahan kita terbangnya yang terlalu rendah. Nah ini yang kemudian akhirnya membuat kami semakin yakin ide ini diterima oleh masyarakat. Anda dengan itu percaya deh bahwa gagasan awal sudah diterima oleh masyarakat? Insya Allah ya. Misalnya kalau kita ambil contoh ya Mas Joko. Tadi kan saya bilang kaitannya tentang tentang struktur. Di Jawa Timur ini kan 38 kampung. Ada 666 kecamatan. Ya. Lalu ada hampir sekitar 5.000 sekian desa ya. Ini kan juga membuat kami melihat dalam kurun waktu 1 tahun penuh kami sudah selesai di 666 kecamatan. Nah tentu dalam perkembangannya ada dinamika di masing-masing organisasi itu sesuatu yang lumrah menurut kami. Tetapi kalau merujuk indikatornya pada ketercapaian struktur 100%, itu kami harus bersyukur. Artinya itu juga menjadi indikator keterimaan kami di Gelora oleh masyarakat. Yang kedua, misalnya ketika kita bicara untuk saat ini ya, proses ini berat loh. Ketika kita misalnya ngomong di masa verifikasi partai politik, undang-undang di PKPU ini kan rasa-rasanya ini, tapi saya tidak boleh juga agak menuduh ini ya. Tapi rasa-rasanya ini memang sangat menyulitkan untuk partai yang baru. Jadi kalau dulu itu kan per 100 penduduk dari 1/1000 itu kan cukup setor KTP selesai. Kalau sekarang enggak Mas Joko. Jadi waktu kami Verpol dulu itu bukan 100 tapi menjadi bisa 280 karena hitungannya per 1/1000 di setiap penduduk. Kita bisa bayangkan kalau di satu kabupaten itu jumlah penduduknya lebih dari 2 juta, yang akan dilihat di partai itu untuk keanggotaan itu bisa hampir 300. Dan itu tidak disetorkan tapi mereka yang memilih. Dan mereka juga sudah menggunakan sistem. Sehingga bisa terpilih nomor 1, nomor 7, nomor 9, nomor 20. Itu diacak betul. Dan alhamdulillah Verpol pun kami juga bisa lolos sesuai dengan target-target tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Sebenarnya spirit apa yang diusung oleh Partai Gelora Indonesia sendiri kepada masyarakat sehingga tanggapannya sebegitu antusias mereka gitu? Satu hal yang kami meyakini ada 3 poin mungkin ya. Yang pertama kaitannya tentang isu keindonesiaan. Bahwa negara kita yang demikian luar biasa dengan seluruh potensi baik sumber daya alam maupun manusianya ini, kita ini dahsyat loh Mas Joko. Pesawat aja kita bisa buat kok. Artinya SDM kita ini gak kalah dengan yang ada di luar negeri, dengan mereka-mereka yang sudah luar biasa. Mohon maaf. Misalnya lagi kita lihat dari sisi kebesaran di negara kita.
dengan isu bahwa kita ingin membawa Indonesia menjadi 5 besar dunia atau yang sekarang superpower baru. Ekonomi kita masuk di Giant 20, di G20 negara besar, dan hari ini di kisaran angka 15-16. Kemudian kita lihat militer kita juga masuk dalam 10 besar militer terkuat. Ekonomi landasannya kuat, militernya kuat, secara pengetahuan SDM-nya juga kuat. Nah, inilah yang kita ingin bawa, semangat keindonesiaan untuk menjadi maju ini harus terus digaungkan kepada masyarakat luas. Yang pertama. Yang kedua, kami melihat, mohon maaf ini, partai-partai politik yang ada ini kemudian kayak kehilangan ide. Ya, jadi kayak kehilangan ide. Misalnya pasca waketum kami Bang Fahri Hamzah ini sudah tidak ada di Senayan, semua orang bilang ini Senayan kok tidak ada suaranya. Padahal fungsi dari partai salah satunya selain kepada leadership untuk di kepemimpinan negara, ini juga sebagai penyeimbang karena ada di wilayah legislatif. Ini hilang. Kenapa saya melihat? Ya karena tadi ide yang harus terusnya sebagai politik itu adalah bagian dari yang melahirkan gagasan, ini tidak muncul. Nah, kami ingin memberikan kondisi partai politik itu harusnya pada tataran itu, bahwa partai politik itu lahir untuk sebuah ide, kan gitu. Nah, ini kami dapati di Gelora. Yang ketiga yang kita lihat, kami ingin membangun partai yang modern, Mas. Jadi partai modern itu mungkin bayangan idealitanya itu adalah satu wadah yang betul-betul menjadi tempat untuk kaderisasi, lalu menjadi tempat yang dipercaya masyarakat, yang bisa menyuarakan seluruh aspirasi masyarakat, sehingga bolak-balik sudah kita tekankan bahwa Gelora ini beda. Ini kita bukan partai dinasti, partai ini bukan miliknya Anies Mata, ini di forum saya sampaikan, bukan miliknya Fahri Hamzah, tapi ini milik semua orang yang membangun sejak awal. Semuanya punya saham untuk kemudian memberikan kebaikan-kebaikan dari seluruh potensi yang dititipkan untuk negara kita tercinta. Nah, saya melihatnya 3 alasan itu yang membuat saya yakin ini diterima dan memang jalur kami di pertengahan. Ini yang kemudian membuat masyarakat akhirnya mudah menerima kita. Alhamdulillah. Dan jenengan adalah salah satu pencetus gitu ya, lahirnya Partai Gelora Indonesia. Iya, jadi di masa persiapan itu kita ada waktu sekitar 2 tahun ya. Dari tahun 2018-2019 ini dulu kan berangkat dari Gerakan Arah Baru Indonesia. Mungkin teman-teman pernah ya, Mas Ali juga pernah dengar istilah GARBI, Gerakan Arah Baru Indonesia. Nah, ide untuk kemudian kongko di kopi, di warung kafe, di warung-warung yang kita lakukan dengan banyak diskusi yang mungkin waktu awal-awal bagi bagi masyarakat itu ini kok terlalu tinggi banget sing diomongno gitu kan ya. Di warung gitu ya. Iya, tapi ternyata diskusi-diskusi seperti ini di warung-warung kita nggak boleh meremehkan. Adik-adik muda menangkapnya luar biasa itu. Jadi adik-adik muda kita luar biasa menangkapnya, dan ini alhamdulillah ternyata gaung ini bersambut. Sehingga banyak sekali kalangan-kalangan muda yang juga tertarik dengan ide-ide besar tadi. Dari seperti itu. Karena kalau di akar rumputnya benar sebenarnya pure gitu ya, belum ada campuran apapun dari sebuah ide gitu ya. Ya kalau kita ngomong percampuran ide, semuanya punya kesempatan di Gelora. Dan di Gelora ini masuk mereka yang betul-betul pemain baru, orang-orang baru. Seperti saya ini juga nggak pernah ada di partai politik. Anda bisa bayangkan, tidak ada background partai politik bisa langsung jadi sekum untuk sebuah wilayah, itu kan juga saya kira ini kepercayaan dari ketum, kepercayaan dari para pimpinan, termasuk memang ini yang ingin dilakukan di iklim Gelora, bahwa tidak harus mereka yang punya pengalaman politik untuk bergabung. Dan saya bersyukur itu, saya merasakan mulai menikmati ya. Karena 1 tahun, 2 tahun pertama itu ngenes. Benar-benar berdarah-darah gitu ya. Darahnya luar biasa. Kita nggak pernah dimanjakan dengan materi. Dan ketum kita, termasuk waketum kita Pak Fahri, kemudian Kang Mahfud di Sekjen, dan juga beberapa pimpinan DPN, kami menyebutnya DPN, Dewan Pimpinan Nasional, itu sama sekali tidak pernah kemudian menggerakkan roda organisasi itu dari kesiapan materi. Yang ada adalah dari kesamaan ide.
Nah, saya ketemu Mas Ali ini juga karena kesamaan ide, meskipun ini juga katanya pernah patah hati di politik. Sangat patah hati. Oh, sangat patah hati. Tapi saya agak lama loh diskusi-diskusi ini. Ada mungkin lebih dari 3 kali ya datang ke rumah saya. Dan saya selalu sampaikan belum tata niat dulu. Saya agak tahan-tahan memang. Tapi kami diskusi terus. Jadi apa sih yang mendasari Gelora dan sebagainya. Alhamdulillah Mas Ali gabung 2002 awal ya. 2002 awal kemudian menasbihkan diri gabung. Ya karena tadi ide. Dan kita nggak pernah bicara materi. Ini partainya Ustadz Afin. Di partainya wong kiri kalau istilah Mas Getang. Tapi saya percaya Tapi saya percaya bahwa kesulitan itu akan melahirkan orang kuat. Dan itu terbukti gitu ya. Dan kemudahan akan melahirkan orang lemah. Ya selama ini yang kita saksikan seperti itu. Nah Mas Ali, ini apa yang membuat Anda tergerak gitu? Ide apa sih yang jenengan kemarin sempat patah hati itu apa sih? Anda jenengan udah deh berlabuh ke Partai Gelora Indonesia itu apa sebetulnya gitu loh? Mimpi jenengan apa sih untuk Magetan gitu? Kalau awalnya bukan ide, jujur awal bukan ide. Gitu. Awal itu ibarat orang kita tidak punya rumah, karena maaf saya tidak bisa dari rumah yang lama. Gitu. Tapi saya keluar dari rumah yang lama. Gitu. Saya keluar dari rumah yang lama. Ini jangan sampai tersebut nama. Kalau begitu langsung tit. Enggak usah tak sebut, mungkin sama kita sebut. Karena kalau di Gelora ini banyak rumah lama. Memang barisan rumah lama. Jadi ketika itu kita tidak punya rumah untuk menyampaikan aspirasi politik saya pribadi, tahu-tahu apa ya secara bukan kebetulan, tapi secara itu pencarian Anda ya? Menemukan situ atau gimana? Enggak, jadi gini, ini ceritakan ke belakang. Ya. Waktu itu ketika saya tidak punya rumah, ya, saya sempat ditawari beberapa rumah yang ada di Magetan. Ya. Bahkan saya sempat hadir di satu rumah, bahkan bikin gempar karena banyak yang lonjor. Tapi di lain waktu saya kok secara tidak sadar waktu sholat malam, 2 kali sholat malam, saya masih ingat banget. Malam Sabtu karena habis melatih itu saya biasanya kalau habis melatih saya mulai sampai malam, terus habis itu sholat malam minggunya, terus malam Senin saya off karena kalau malam Senin saya khusus ada kegiatan untuk kalau di internal saya di tingkat 2 untuk kegiatan itu sampai malam biasanya itu saya off, saya tidak sholat malam. Hari Senin ada tamu dari Jakarta menghubungi ibu saya karena masih ada ikatan saudara dengan almarhum ayah saya. Gitu. Hubungi itu mau mampir istilah sarapan di rumah kita. Ketika kita sambut yang datang itu protokoler Patwal rombongan Gelora. Gelora, terus mereka ngobrol kekuatan, bukan ngobrol kepartean, ngobrol kekeluargaan. Tahu-tahu saya disentil karena saya nemani di situ, gitu loh. Dan masih di politik, udah enggak. Patah hati gitu ya. Gabung kita. Kamu pegang itu Magetan. Saya belum mengiyakan. Besok paginya saya diundang ke Ponorogo sama beliau. Acara sarapan pagi. Ketemu beliau. Nah, saya pertama kali itu. Saya agak kaget karena tingginya ini. Karena gedenya. Kayaknya unggul ya. Lebih terkenalnya Mas Ali Londo ya. Ketemu beliau sama Gus Sirot sebagai ketua DPW Jatim, ngobrol-ngobrol. Kok cocok?
Chemistry-nya dapat dari beliau. Oh, dapat pakai banget. Sudah dapat obat. Pakai banget. Dari kata hati itu ya. Saya memang kata orang punya kelebihan, bisa membuat orang simpati. Iya. Saya setuju ya. Saya yakin beliau ini terkena risalah hati. Tapi yang bahasa simpati jangan di sini. Nanti setelah selesai. Karena itu kan program lain. Iya, iya. Dan itu mengefek, itu betul. Kalau yang berusaha dibilang itu mengefek banget sampai saat ini, sampai detik ini yang saya rasakan. Jadi ketika menurut saya kalau orang-orang di kawasan Magetan dan Madiun mungkin paham sopor untuk Iya. pemerintahan dan bla 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 gitu. Ketika saya gabung di Partai Gelora, lingkup hawanya teman-teman kita itu lain. Iya. Lain. Bahkan namanya orang baru ya. Namanya orang baru ketika saya masuk dengan idealis saya, dengan tingkah laku saya itu banyak yang out, banyak yang benar. Saya ngobrol, saya introspeksi diri, ada apa? Oh ternyata partai ini membawa saya secara pribadi harus hidup lebih baik dalam menerima, mencari aspirasi masyarakat khususnya di lingkup sekitar saya. Iya. Artinya jenengan terharu ini. ada tisu nggak? Saya nggak tahu studio ini kok nggak disediakan tisu. Lo nggak bisa bayar tisu. Oh, benar loh. Kalau Mas Agus juga tahu siapa saya dulu. Serata terdekat. Di sini saya ada. Jadi perlu cerita nggak? Bahwa ketuanya dulu bukan Robert. Saya tahu ceritanya. Nanti dulu. Artinya jenengan baru menemukan bahwa Partai Gelora Indonesia adalah rumah jenengan. Yang Anda cari. Benar. Yang bisa membawa perubahan minimal untuk saya pribadi. Sekarang sekeras saya bukan Anda, sekeras saya aja bisa berubah, apalagi yang levelnya di bawah saya. Ya mungkin masih mencari jalan. Ini maksudnya level apa ya? Level hidup. Level kenakalan. Tapi nggak apa-apa. Jujur itu lebih bagus, Mas. Oh, iya, gitu. Untuk kebaikan ke depan kan begitu, Mas ya. Betul. Bahkan apa ya istilahnya ketika saya menawarkan ke teman-teman saya, ke saudara-saudara saya, ke relasi-relasi saya, argumennya tidak seperti kita ngajak orang kemana gitu. Iya. Dia cuma tanya, apa kuwi? Sopo? Apalagi Fahri Hamzah. Wah ketemu tuh, loh Fahri Hamzah, cocok aku. Cocok, baik. Apa ya, yang banyak bergabung dengan momen-momen yang seperti itu. Momen-momen seperti itu, akhirnya ya alhamdulillah kita berjalan sampai sekarang. Bahkan insya Allah mungkin kalau mengikuti perkembangan Gelora di Magetan, kita paling siap. Kita paling siap. Teman-teman masih nyari-nyari, aku gak boleh kok. Kowe gelem, enggak. Dari awal saya nggak pernah nanya Kak. Jadi kalau disampaikan Pak Ketum itu tak adopsi di Magetan. Pak Ketum pernah bicara di Partai Gelora kita nggak mencari bintang, tapi akan menciptakan bintang. Di Magetan itu banyak bintang. Iya, di Magetan udah tak realisasikan. Iya. Jadi ketika saya menawarkan teman-teman calon, gelem kok Kak? Gelem, ayo. Saya nggak perlu orang yang punya duit lah, orang yang sudah terkenal. Saya kan cross check di 6 dapil yang ada di Magetan untuk calon Gelora. Saya tadi mau tanya itu. Enek mahari orang itu. Nggak ada Mas. Ya, gimana? Kita insya Allah kalau untuk pakai non-rupiah. Tapi nek nggih rapat Buerna bawa kacang godok. Mbak Ani gorengan ya. Itu biasa lah di kita. Karena apa? Itu tadi kita partai mandiri, kita belum ada pembiayaan dari dewan, kita belum punya karena kita baru akan masuk di 2004 ini. Ya wes, kalau sekedar urunan semampunya wajar, oke lah. Lebih ke gotong royong berarti ya. Iya, dan alhamdulillah kita jalan. Gitu. Bahkan nyuwun sewu,
gitu. Kalau awal-awal kita berdiri pun Mas Agus kan juga pernah tahu kalau kita nggak ada duit. Sampai 10 kali. Aku di mana-mana betul. Ya, mungkin ada chemistry yang sama lah. Iya. Satu frekuensi dengan Mas Agus. Betul. Sama dengan Gus kita kalau surprise kita klik gitu loh. Wah sih sama ya. Itu yang tadi saya bilang bahwa orang kemudian masuk di Gelora itu ada beberapa alasan, dan salah satunya memang alasan masuk partai ini kan macam-macam. Bisa karena idealisme, bisa karena emosional, ya. Kemudian bisa juga karena teori pertukarannya dan seterusnya. Tapi saya melihat memang waktu itu pertama kali yang tadi diceritakan Mas Ali ketemu di acara sarapan di Ponorogo dengan waktu itu dengan Bendum, ini bendahara umumnya di PN. Jadi ya saya melihatnya awal memang beliau alasannya di emosional, tetapi setelah kita sering diskusi dan sebagainya, saya meyakini sekali bahwa beliau dengan penuh kesadaran ini karena idealisme, dan karenanya tadi sedikit mungkin cerita-cerita Mas Ali sendiri juga merasakan lah. Saya sangat paham sebagai pimpinan wilayah, kita tahu bagaimana seluruh perjuangan teman-teman, dan orang kalau hanya sekedar emosional itu pasti limit waktunya ada, Mas Ucap. Orang itu kalau emosional kan ada limit waktunya. Cinta aja kadang hanya 3 bulan. Ada titik nadirnya. ada titik klimaksnya. Saya pakai bahasa klimaksnya. Tapi kalau klimaks cari yang lain lah. Jangan dibuang yang klimaks. Nadir gitu ya. Pada akhirnya mereka yang kemudian menyadari dari sisi idealisme itulah yang akan membuat perjalanan panjang itu akan dinikmati. Dan saya melihat Mas Ali ini sudah pada sisi menikmati gitu ya, sudah saja sisi menikmati. Saya bersyukur, dan hampir seluruh pengurus kami di seluruh DPD di Jawa Timur sebagaimana beliau ini sudah pada titik-titik menikmati ya. Ya mungkin kalau mau curhat gitu sudah nggak berani di sosial media. Tapi betul loh, sebelum Pak Robert ini masuk di media sosial sudah bergerak loh Gelora. Oh gitu ya? Iya, di Magetan ada. Dan saya sering komen, bisa dicek. Iya. Waktu itu. Nggak tahu siapa adminnya, saya nggak tahu. Yang penting tadi sama-sama merasakan sakit. Mas Embakul, kalau ini kan ada beda sisinya ya, tetapi jenengan selaku hukum dari DPW Partai Gelora Indonesia sebenarnya memotret masyarakat terutama Jawa Timur ya. Iya. Ini apa sih yang mereka inginkan dari semua partai? Saya kira ini ada shifting mindset, ada shifting generation yang kadang ini kalau tidak hati-hati banyak partai politik yang tidak menyadari. Misalnya kalau kita merujuk pada teori generation yang cukup populer ya, meskipun ini support datanya dari Amerika, tetapi teori ini cukup banyak diambil di tahun 2000 awal ya. Ada perubahan-perubahan, makanya kita mengenal ada Gen Y, ada Gen X, ada Gen Z atau sekarang gitu ya. Nah saya melihat yang akan kembali kepada setiap diri person secara individu sebagai bentuk sunatullah yang dititipkan Allah itu, saya melihatnya adalah sisi freedom, kebebasan. Ya. Lalu kemudian sisi yang dimana semua orang bisa memberikan apapun yang menjadi potensi diri. Ini tidak mudah. Ya, seringkali kita ini kan tadi yang disampaikan oleh Mas Ali, mau membangun itu kan milih bata-bata yang paling manis semua kira-kira gitu ya. Padahal kalau kita mau membangun bangunan yang kokoh itu malah harusnya tidak lagi memilah itu. Nah jadi memberi kesempatan yang sama itu juga harus dikedepankan, dan kami di Gelora yang pertama tadi bahwa semua yang ada di Gelora ini, yang ada di partai ini diberi kebebasan untuk berpendapat, diberi kebebasan untuk berpikir, bahkan kadangkala ketum-waketum itu men-challenge kepada para kadernya dengan sedikit isu, mereka menanggapi, ada yang frontal dan seterusnya, dan subhanallah saya betul-betul mengapresiasi para pimpinan yang ada di Jakarta ini, betapa besarnya hati mereka untuk dicaci dan sebagainya. Di Jawa Timur saya pernah dengan ketua umum kita, dengan ketua DPW kita, Gus Sirat itu, datang ke satu kabupaten.
Anda bisa bayangkan ini kita merekrut, ada sedikit dinamika di satu kabupaten ini. Ini ada anak muda yang baru masuk, mungkin umurnya baru sekitar 28-30-an. Itu di depan mata saya, itu ketua DPW itu ditunjuk-tunjuk langsung aja, sekian ini jaraknya. Itu mungkin kalau partai yang lain SK-nya langsung keluar saat itu juga. Tapi waktu itu dengan sangat luar biasa Desira menyampaikan, ya beginilah kalau kita membangun rumah yang memang kita pengen semuanya untuk bisa terlibat dan merasakan punya kesempatan untuk menyampaikan apapun, ya kita terima. Saya nggak terima sebetulnya waktu itu, meskipun saya ini sebenarnya dikenal orang yang agak banyak permakluman ya, tapi waktu itu saya juga gila nih, ketua ditunjuk-tunjuk anak muda gitu ya. Tapi ini style. Nah, ketika kami hal-hal yang seperti itu tidak menjadi masalah buat kami, ternyata semakin banyak orang meliriknya. Lalu yang kedua tadi, kami tidak pernah membedakan siapapun yang mau bergabung dengan seluruh potensinya. Mau batanya paling kecil sampai yang utuh pun akan kita terima. Dan yang terbaik memang organisasi, rumah atau wadah itu memberikan tadi kesempatan untuk potensi-potensi yang apapun ada itu menjadi lebih berkembang. Dan ini sedang terus kita lakukan. Ada kalau isu apa yang coba ditawarkan atau dibangun oleh Partai Gelora Indonesia untuk kondisi Indonesia yang seperti saat ini? Arah baru Indonesia. Ya, kalau kita ngomong permasalahan tidak hanya di Indonesia, mungkin agak cukup kecil di Jawa Timur atau di Magetan ini kan secara umum semuanya masih sama. Pasti juga bicara infrastruktur, bicara kaitannya tentang kesehatan, bicara juga nanti kaitannya tentang isu-isu ekonomi dan seterusnya. Artinya kalau kemudian kita meyakini bahwa semua isu yang ada ini selalu berulang, kita lahir merdeka dari tahun 45, ini udah berarti 78 tahun. 8 tahun. Ya, 78 tahun. Dan 78 tahun kita masuk di lubang yang sama. Masuk jalan. Ini apa yang kemudian salah? Ya, ini yang kemudian harusnya partai politik itu hadir untuk betul-betul secara serius menyelesaikan hal-hal yang mendasar di masyarakat. Misalnya kita bicara isu politik. Jawa Timur ini kan kita tahu ini lumbung padi ya, secara ketahanan pangan ini sebenarnya sangat luar biasa. Lalu potensinya juga luar biasa. Kalau kita bicara peternakan di di Jawa Timur juga luar biasa, apalagi daerah Magetan. Ini pemilik studio ini aja saya tadi ditunjukkan kambingnya, ya, udah beberapa bunting kelihatannya. Itu belum kemudian kita bicara kaitannya ya isu perniagaan dan sebagainya. Tapi ada hal yang cukup mendasar, yang basic yang belum selesai, kebijakan yang belum selesai. Ini tugas partai. Kemudian juga kaitannya tentang perda, kaitannya tentang undang-undang dan seterusnya yang mendukung ke arah sana, ini juga belum selesai. Yang ada saya kalau agak keras ini mohon maaf di forum ini saya sampaikan, seringkali seluruh perda undang-undang yang dibuat oleh partai politik itu selalu ada tendensi untuk mengamankan ya beberapa kepentingan pribadi yang masuk ke sana. Ya, apakah kepentingan ketua umumnya, apakah kepentingan dari pengusaha yang mensupportnya. Ini kan selalu akan seperti itu. Dan ini yang kami ingin rombak di sana. Yang kedua, kalau kita bicara isu kesehatan, coba dibayangkan betapa banyak masyarakat miskin kita, masyarakat yang kemudian tidak melek terhadap isu kesehatan, kebiasaan membuang sampahnya dan seterusnya, ya. Nah, awareness ini harus dimunculkan dan saya kira peran-peran partai politik juga cukup kuat selain kita bicara infrastruktur. Saya termasuk yang bersyukur, mohon maaf, kaitannya tentang kebijakan di Bapak Presiden ini ya, di Pak Jokowi terkait tentang pembangunan infrastruktur yang saya kira kita semua harus mengakui ya, mau plus minus semuanya punya. Tetapi ini harus diakui, ini baik. Hanya kalau kemudian ini tidak ditopang dengan kebijakan yang betul-betul tendensi untuk membela kepentingan rakyat, saya kira ya percuma aja. Nah, ini yang kita pengen, Mas, isu ini yang kemudian kita pengen
angkat kepada teman-teman bahwa ini loh ada partai baru ini, dan biasanya partai baru ini kan tidak ada dosa. Karena baru. Yang baru baik terus. Enggak lah. Tapi intinya bukan itu. Intinya bukan itu. Real yang bener itu loh. Oh iya. Pegang itu gitu. Biasanya yang baru baik. Dasarnya. Iya. Gitu. Jadi seperti Ya. itu. Nah, termasuk masyarakat di Jawa Timur ini adalah masyarakat yang religius. Ya. Ya, kita tahu itu. Nah, kami di Gelora juga mungkin tidak akan terjebak pada sisi-sisi identiti ya. Misalnya harus menunjukkan bersorban dan seterusnya, tapi lebih kepada kesadaran religius itu pada sisi sikap. Makanya tadi kalau disinggung oleh Mas Ali, saya ini nggak tahu, minimal waktu awal-awal dulu masuk Gelora itu yang langsung berubah pada dirinya gitu. Ini konon sih ya, saya nggak tahu ini. Konon katanya kenakalannya udah level berapa gitu ya. Artinya lingkungan yang diciptakan gitu loh. Iya. Religiusitas yang diangkat oleh Gelora itu lebih kepada sesuatu yang hakiki pada sisi sikap. Jadi value-value memang kami kalau lihat di ADART kita memang jati diri kami itu Islam, karena kami melihat yang paling sempurna untuk bisa masuk ke semua kepercayaan itu adalah nilai-nilai Islam. Tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, gitu-gitu kan. Nah, ini value-value yang pengen kami angkat dalam konteks religiusitas. Dan ini ternyata diterima di masyarakat Jawa Timur. Kita bersyukur. Artinya kalau jadi siaran semuanya tetap baik. Insya Allah. Cuman bagaimana merangkul orang tetap berbuat di dalam lingkungan baik itu yang susah. Ya, itu kan menjadi salah satu tugas semua organisasi, Mas. Bahwa kalau kemudian kita menasbihkan diri hadir untuk Indonesia, dan dari seluruh bacaan riset kami, masyarakat Indonesia itu akan bisa kemudian ada pada titik 5 besar dunia atau menjadi superpower baru itu. Satu, harus religius. Yang kedua, harus sejahtera. Nah, ya kan? Yang ketiga, harus well educated. Jadi harus berpengetahuan. Nah, 3 ranah inilah mimpi kami untuk mewujudkan masyarakat yang ada di Indonesia. Mas Ali dong, kayaknya tadi udah pengen komen gitu. Sebenarnya apa yang mendorong jenengan gitu? Nah, ini ada sesuatu yang salah di Magetan dan kita harus berubah untuk membuat perubahan gitu. Apa itu, Mas? Kalau di Magetan seperti apa ya? Kalau itu sih sebetulnya lama sekali, dari 2014. Cuma kebetulan belum dikasih kesempatan untuk duduk di sana. Tapi insya Allah 2024 lah. Amin. Dan itu akan ada sesuatu yang pasti akan kita rubah. Insya Allah. Tinggal teruskan ya. Ada lah. Yang kalau saya maaf kalau saya sampaikan di sini mungkin nanti malah jadi polemik. Ya kalau sopo kowe nggak ngerti nong kene, ya kan saya nggak mau seperti itu. Yang jelas ada visi misi yang memang tidak jauh, yang mungkin belum terjangkau. Mungkin karena terlalu menikmati yang ada di atas dengan kursi mereka, jadi lupa yang mengangkat dia. Ini contoh. Di tetangga saya itu ada orang sakit karena mungkin kurang pengetahuan tentang sakitnya dengan proses berobatnya. Dia berobat pertama ke dokter biasa. Ke dokter biasa kena biaya hampir 60.000. Maaf kalau orang desa, dan ketika dia ekonominya lemah, uang 60.000 itu sangat berarti sekali. Obatnya habis, disuruh ke puskesmas, ketakutan. Lah kok neng dokter tanggoku kok neng TSW, dak. Lah kok aku rono tak piro ae. Sampai innalillahi, sampai dia menemui kajian. Kalau kita tanggap, itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Dan itu kan fungsi dewan, maaf. Betul. Akhirnya kan kebetulan juga tuh akhirnya. Padahal ini tak itu, saya nggak mau mendekte atau monggo lah yang jelas
ini Gelora, Londo, ya khususnya nanti Dapil 4 teman-teman kalau kan kita bikin perubahan. Ini sudah mulai ya, sudah mulai kampanye. Saya dari tadi menahan diri untuk tidak kampanye. Ditunda itu nanti ditunda. Yang ini dihilangkan nggak ini? Jadi Loh, kadang gitu saya itu apa istilahnya? Kapan pekanya masyarakat itu gitu loh? Kapan pekanya? Wong yo kuwi-kuwi ae, ana sing sampai 4 periode. Iya. Perubahannya apa? Artinya jenengan justru ke perubahan ya. Ya pasti itulah. Ngapain kalau kita di sana ada 45 itu hadir kita sama dengan yang 45 kan ya percuma gitu loh. Mulai. Kan ya percuma gitu. Nakalnya keluar. Nanti dulu. Aku mau saya biarkan duduk dulu baru nanti kita breng-brengan. Nah. Breng-brengan iki aku londo sing lungguh saiki karo kowe sing lungguh wingi-wingi Nah. Saya ingetin nanti ya. Sign of crisis jenengan kepada masyarakat kecil itu. Siapa? Karena selaku media ya. Ya. Siapa tuh? karena tugas Ya, Karena yang jenengan ceritakan adalah sign of crisis mereka yang mulai Betul. berkurang gitu. Dan itu jadi pemikiran kita selama ini. Nah, klik dong. Klik. Makanya bergabung kita nanti. Aduh, terima kasih. Tapi jadi Masuk, terus nggak dilanjut aja tadi. yang mana? Jadi mungkin kan belum tahu ini beliau Sekjen Jawa Timur. Kebetulan beliau juga nyalek di Dapil. Level 7. 9 provinsi. Oh, ada nggak boleh tadi? Boleh. Hilangkan. Mas ya? Kan baru nyalek mas. Oh, baru nyala. Belum coblos saya nomor 1. Oh, itu kali itu ditit ya. Potong. Tapi kalau jenengan yang memetakan Pak, tadi sign of crisis yang pasti dari masalah ini yang dilihat di Magetan mulai berkurang. Kalau jenengan sendiri seperti apa untuk menawarkan? Saya kebetulan Misalnya gini. sekitar 1,5 tahun yang lalu sebetulnya Mas Joko kita ada satu forum di Jakarta, seluruh pimpinan wilayah dipanggil dan Pak Ketum menyampaikan bahwa beliau ingin Senayan itu diisi oleh seluruh wakil-wakil dari daerah, sehingga nanti warna dari seluruh kawasan Indonesia ini betul-betul ada keterwakilannya di Senayan, di DPR RI, sehingga nanti isu yang menjadi kekhasan di masing-masing daerah itu muncul gitu ya. Nah waktu itu di forum itu juga saya sampaikan, Pak Ketum saya mohon izin, apakah ini keputusan atau diskusi ya? Dia tersenyum sampaikan, ya ini kita kan sedang diskusi. Saya lalu sampaikan, saya mohon izin kalau diperbolehkan di provinsi aja. Nah, waktu itu ditanya alasannya, jadi alasan yang pertama saya sampaikan ya, saya ini pengurus wilayah, ketua DPW sudah ditarik ke DPR RI, bendahara DPW sudah ditarik ke DPR RI, dan karena mungkin secara emosional semua roda organisasi di Partai Gelora Jawa Timur adalah yang menggerakkan saya nggak bayangkan ini kalau semuanya tinggal di Jakarta, terus siapa yang menjaga waktu itu. Lalu saya sampaikan ke Pak Ketum, Pak Anies Mata, ini kan nggak ada yang jaga ini. Jadi kira-kira nanti kalau semuanya berangkat ke Jakarta, terus yang memposisikan untuk memastikan partai ini berjalan dengan baik di Jawa Timur siapa? Nah, beliau terus ya manggut-manggut, tidak mengasisi atau apa, ya cuma mantuk-mantuk gitulah. Ngampang mau ya. Ya waktu itu. Ya, Terus tidak. kemudian yang kedua saya sampaikan ya, sebetulnya perubahan yang sifatnya cukup mendasar itu secara vertikal saya mengakui itu adalah dari partai politik. Saya ini orang pondokan, saya harus mengakui bahwa saya ini santri Mas Yan. Jadi ada satu kaidah yang cukup bagus dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya itu, peran kita ketika dihadirkan sebagai khalifah di muka bumi itu ada 4 ya. Kita bicara az-zira'ah, kemudian al-hiyakah, kemudian al-bina, lalu as-siyasah.
Kalau yang pertama ini adalah kaitannya tentang pertanian, kaitannya tentang menumbuhkan, peternakan dan seterusnya. Kalau kemudian ya kaitannya menjahit sandang kita lah kira-kira seperti itu. Kalau Albina itu membangun madrasah, membangun jembatan, membangun jalan dan seterusnya. Lalu yang keempat itu adalah asyasah. Asyasah itu jalur politik. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, yang paling mulia itu adalah pilihan asyasah, pilihan politik. Kenapa? Karena politik itu berlipat ganda. Kalau dipegang oleh orang-orang yang baik, sebagaimana yang tadi disampaikan Mas Ali, punya keyakinan diri bahwa insya Allah ini kita semuanya orang-orang baik, itu akan menjadi pelipat ganda kebaikan. Karena yang mampu melakukan perubahan secara vertikal itu hanya jalur politik. Nah, dari situlah kemudian saya menyampaikan banyak hal ini, lalu ketemu, oke, nggak ada masalah, silahkan ya segera ditata. Nah, disitulah akhirnya saya berpikir, karena saya ini asli dari Ponorogo, tetangganya Magetan juga, saya ambil dapil 9 provinsi. Jadi meliputi Magetan, Ngawi, kemudian Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Jadi isu-isu yang kita angkat ya sama, saya kira isu kemanfaatan. Dan ini yang selama ini begitu banyak yang tadi disampaikan kemarin di salah satu forum dengan Waketum Bang Fahri itu menyampaikan, saya ini teriak sudah sampai kering tenggorokan ya, mengkritisi seluruh kebijakan yang salah itu tidak ada berhentinya. Tapi setiap tanggal 1 Oktober selalu di sebelah saya ini orang yang sama, yang pekerjaannya itu ya hanya pegang HP, mainan aja. Tapi setiap 1 Oktober ada. Nah, ini kan ironi saya kira gitu loh. Nah, karenanya itu kami memberi kesempatan kepada semua para anak-anak muda, adik-adik muda kita, termasuk siapapun yang tadi istilahnya Mas Ali yang diambil dari ketum tadi, bahwa kita ini pengen menciptakan bintang, bukan kemudian mengambil bintang itu, karena kita meyakini orang itu kalau diberi kesempatan yang sama, yakin Mas Sucoko ini kan karena belum dapat kesempatan aja. Saya nggak tahu sudah ketemu Mas Ali belum. Kalau sudah ketemu saya duluan, sudah saya tarik juga. Ini malah semangat. Saya mau nawarkan diri masuk. Masuk Mas Agus tentunya. Kan Dina bilang tadi bahwa Anda tidak akan meraih bintang, tetapi akan menjadikan bintang. Lain jenengan lihat aja yang mana yang bintang gitu. Yang pantas jadi bintang itu yang mana? Saya kira saya meyakini semuanya pantas. Ya. Tinggal lihat potensinya di mana. Gitu. Iya. Jadi gini loh. Yang tadi saya sampaikan, Indonesia ini kan sangat luas. Dengan kita tahu ini negara yang paling luas secara kewilayahan, yang paling banyak suku, ya bahasa dan seterusnya. Saya kira kalau kemudian iklim dalam konteks demokrasi ini tidak hanya sekedar gimmick demokrasi, ini yang ada kan tidak jadi demokrasi sesungguhnya. Ya. Orang dibatasi. Ini kalau bukan keponakan, kalau bukan anak kandung, kalau bukan ini nggak bisa, itu kan nggak boleh. Kita sudah sepakat loh bahwa demokrasi ini adalah bagian jalan yang kita ambil. Nah karena itu harusnya hal-hal yang itu menjadi ciri-ciri dari demokrasi itu kita jalankan. Nah kami memberi kesempatan untuk menjadikan semua bintang itu konteksnya adalah dalam rangka menjaga demokrasi ini. Dan banyak orang yang kemudian ketika diberi kesempatan luar biasa. Ini kan belum dicoba aja. Makanya coba aja kami berdua dipilih. Ya. Nanti kalau ternyata nggak amanah, ya silahkan. Ya di-cut dia. Jadi dipotong aja. Nah gini Mas, ini di kontestasi untuk 2024 ini kan cukup banyak sekali pemilih pemula. Iya. Generasi Z juga lumayan banyak gitu. Nah ini untuk Partai Gelora Indonesia sendiri seperti apa melihat mereka gitu, dengan gadget kan, dengan kecanggihan teknologi, sementara yang ya usia yang 40 ke atas itu juga sebagian memang sudah melek gitu. Nah ini seperti apa jenengan mau lihat market sebenarnya seperti apa yang ditawarkan untuk mereka dari Partai Gelora Indonesia sendiri gitu. Yang untuk pertama, membuat perubahan tadi loh ya. Iya, kalau yang pertama saya melihatnya tadi yang saya bilang, ini ada mindset yang salah. Artinya ada mindset yang salah.
seringkali adik-adik kita yang anak-anak muda ini dianggapkan ingusan, dianggap tidak tidak punya pemikiran dalam gitu ya. Padahal kalau kita mau menyapa mereka, duduk dengan mereka, ya, berinteraksi dengan mereka, kita akan mendengar letupan-letupan original dari ide-ide mereka. Anak-anak muda ini sebetulnya punya kebaikan Gen Z ini. Mereka lebih empati, ya. Saya misalnya contoh ya, ketika bicara empati itu, betapa saya ini banyak menemukan di lapangan ketika kita bicara isu-isu sosial aja, mereka volunteerisme semangatnya, nggak dibayar, ya. Mereka mau meluangkan waktunya, ikut kerja dan seterusnya. Saya mungkin ambil contoh kecil aja di desa saya. Desa saya ini ada hampir sekitar 100-an lebih anak muda. Itu ketika saya sampaikan ide, adik-adik, ini kan ada tanah wakaf yang masih diwakafkan ke masjid tapi longgar. Kita buat yuk untuk sarana yang itu manfaat. Apa bentuknya? Sarana olahraga. Itu tidak menunggu 1 minggu dan tidak menunggu saya ada. Tiba-tiba udah share foto. Mas, ide yang kemarin kita pakai untuk olahraga agar masyarakat di desa kita ini sehat, ini sudah kita ratakan. Ini sudah, coba bayangkan. Ini kan artinya sebetulnya kadangkala tadi yang saya bilang, kesempatan untuk memberi perhatian itu kurang. Maka kepada anak-anak muda itu satu, jangan sampai mindset kita salah, meremehkan. Yang kedua, dekati mereka. Apapun, mereka ini perlu untuk didengar. Mereka ini perlu untuk kemudian diajak sharing. Perlu juga punya role model yang baik. Nah, kadang-kala kan gap ini, ya, gap generation ini tidak dilakukan oleh para orang tua. Ya, saya mohon maaf, ibu saya itu kalau melihat saya, Mas Sucipto, selamanya masih anak kecil, 3-5 tahun. Saya ini sudah punya anak banyak, ya. Saya sudah punya anak banyak, tapi ngelihatnya saya masih kecil. Nah, gap generation ini tidak boleh terus dipelihara. Maka partai politik harus memberi kesempatan itu, ya, masuk kepada dunia mereka, mungkin di digitalisasinya, mungkin di kesempatan potensi musiknya, mungkin di kesempatan untuk menjadi entrepreneurnya. Startup baru di adik-adik kita juga luar biasa. Nah, lalu yang ketiga yang saya lihat, kesempatan. Beri kesempatan. Salah itu biasa. Itu harga belajar yang harus kita terima. Dan Gelora memberi itu semua. Masuk aja. Saya ke yang muda ini. Oh, ini yang muda ya. Kelihatannya kebalik. Yang muda yang mana? Untuk juga Karena kesempatan sudah diberikan kepada jenengan ya, dari Partai Gelora Indonesia. Ini sekaligus juga closing statement. Ini nggak kerasa udah 1 jam gitu Mas kita ngobrol gitu. Ini mungkin awal gitu ya. Nah, mungkin besok lagi pas ulang tahun moga-moga datang sini lagi. Kita ngobrol yang lebih intens lagi. Baru apa pembukaannya aja. Ini baru. Kalau sudah 1 jam waktunya ngerokok itu. Iya, ngerokok waktunya. Oke, closing statement juga bahwa apa yang akan Anda manfaatkan dari apa Anda berikan gitu, nah kepercayaan dari Partai Gelora Indonesia kepada Anda untuk membangun Kabupaten Magetan. Kalau hal itu justru sudah saya tangkap dari jauh-jauh hari, dan itu kita buktikan untuk saat ini. Caleg Gelora yang ada di Kabupaten Magetan pemuda semua, yang kita prioritaskan masih muda semua, bahkan Di bawah 40 semua. 40 tahun semua. Bahkan kemarin ketika kita format rapatnya pun sudah beda kita dengan partai-partai itu resmi dan kita enggak. Format rapat kita, bro, kafe kene, budal, warung kopi kene, angkringan kene. Jadi format rapat kita juga sudah seperti ya pemuda yang saat ini. Kita kalau bicara suara pemuda, kita kumpulkan mereka di tanah lapang, kita panas jogetan, udah nggak kena. Kita datang ke kafe, angkringan yang pinggir jalan gitu, lungguh bareng, ngobrol bareng, kilo. Yang saya kita pengen Mas Panggih, dia orang Parang, nanti dia mau nyalon dari sini. Oh iya Mas, justru dengan begitu mereka sudah menyampaikan dengan sendirinya.
ternyata ada sekelompok pemuda yang senengane nek jam 3 trek-trekan. Jam 3 bengi. Dia standby jam 2, jam 1, jam 3 bengi trek-trekan. Ada sekelompok pemuda kalau sore wis janjian Mobile Legend. Banyak ada yang pemuda setiap malam Sabtu atau setiap malam Minggu latihan pencak, olahraga. Itu ya toh. Kalau kita samakan pola pikirnya dengan rekrutmen nyosewu pola pikir orang-orang tua, 5 tidak tahun yang ketemu. lalu. 5 tahun yang lalu lah ya. Tidak ketemu. Sedangkan pada saat ini penentu suara mereka. Gitu loh. PR kita jangan sampai ketika mereka memberikan suara ke kita dan kita tidak bisa membawa suara itu, tidak bisa menjadi amanah untuk suara-suara mereka. Kita udah tampung, bisa di cross check di 6 dapil umur mereka berapa. Gitu. Dan ini yang seperti saya bilang tadi, saatnya Magetan memunculkan bintang-bintang yang ada di Parlemen. Amin. Bintang-bintang. Ya. Artinya dengan perubahan pastinya Magetan juga akan lebih baik. Otomatis. Amin. Mas Misbahul Munir terkait untuk closing statement Mas. Monggo. Apapun yang dari ngobrol kita hari ini. Dari ngobrol kita hari ini saya kira satu hal yang bisa kita pelajari bersama, bahwa ayo partai politik ini kita jadikan wadah untuk semakin kita manfaat, dan Gelora siap untuk menampung Anda semua. Mulai telu iki. Bos, Lah katanya konsisten. Masuk yang humas Itu beliau. Wes, ini kayak kamu nih. Tapi yang pasti kalau saya tangkap di sini adalah semangat untuk perubahan. Amin. Karena saat ini tidak sama lagi dengan 5 tahun yang lalu. Perubahan zaman itu sangat cepat sekali. Kalau kita tidak cepat mengantisipasi perubahan zaman, kita akan tergilas. Ya semoga aja Partai Gelora Indonesia nanti bisa mendudukan orang-orang yang banyak punya ide baru. Amin. Ya, dengan apa bisa dibilang attitude yang diharapkan seperti itu. Jadi bahwa seorang wakil rakyat itu harus punya sense of crisis terhadap konstituen mereka. Kita akan ketemu lagi nanti, jangan khawatir pokoknya ya. Ini bukan pertemuan terakhir kita ya, meskipun ini pertama ya. Ya Mas ya. Oke. Oke, demikian Oma diskusi. Ya, makasih. Makasih banyak Mas, Thank you. diskusinya keren. Mas Joko. Thank you.